warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, budayakan literasi, menjunjung literasi generasi. Salam literasi. Hari ini bertemu lagi dengan saya Elis Lisnawati, guru pembimbing SDN Bojong Braja, Kecamatan Rancaike, Kabupaten Bandung. Saya siap melaksanakan tantangan literasi tahun 2025. Alhamdulillah hari ini saya akan memenuhi tugas untuk bulan April ini, yaitu wawancara terhadap orang yang berprofesi PRT. Nah, mungkin di sini perkenalkan Pak RT, saya Elis Lisnawati dari SDN Bojong Braja akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber pada tugas kali ini. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Di antaranya langsung saja ya Pak RT. Silakan. Terima kasih atas kesediaan waktunya dalam wawancara kali ini. Langsung saja pertanyaan pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pak RT dalam menjalankan tugasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RT 01 RW 14, perumahan di Raja Kekencana, Kelurahan Raja Kekencana, TKH Pino. Tantangan menjadi seorang RT itu adalah lumayan beragam, mulai dari kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat RT 01, kemudian pemenuhan secara administrasi, kemudian berkoordinasi dengan pihak yang lebih memiliki wewenang yang lebih tinggi seperti RW dan kelurahan. Kemudian ada juga program-program yang harus dijalankan dari pemerintahan seperti pemenuhan data, desa wisma, posyandu, kemudian dari dinas sosial. Ada juga jaring-jaring pengaman sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada lagi memastikan warganya itu semuanya itu memiliki BPJS Kesehatan, baik itu yang memiliki penerima bantuan iuran maupun yang mandiri. Kurang lebih secara garis besar seperti itu. Ya tantangannya gitu ini. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya, bagaimana Bapak membangun komunikasi yang efektif antar warga, RT, RW dan pemerintah? Jika di RT 1 itu alhamdulillah kita memiliki beberapa wadah. Contohnya pengajian setiap Kamis malam Jumat. Pada saat berkumpul kita bisa langsung menjalin komunikasi dengan warga, menerima masukan melalui obrolan-obrolan ringan setelah pengajian. Kemudian ada juga pada saat arisan di hari Minggu atau hari Sabtu, arisan ibu-ibu PKK, baik itu tingkat RT maupun RW. Di tingkat RT kita bisa menerima masukan, bisa menerima berita-berita yang isu-isu yang terjadi di lingkungan RT. Di PKK, arisan PKK juga kita bisa menerima masukan-masukan atau isu-isu dari lingkungan RW. Nah, kemudian kita juga ada wadah rapat koordinasi dengan pihak RW itu setidaknya 1 bulan sekali. Jadi para ketua RT kumpul dengan para jajaran RW untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di lingkungan, terkait itu masalah sampah, limas, kemudian masalah keamanan, terus juga masalah pengendalian banjir. Ada juga pembahasan-pembahasan yang lebih ke arah produktivitas seperti pengelolaan sampah produktif, kemudian ada penghimpunan minyak jelantah untuk dijual ke penjual yang bersertifikat lah, yang sudah memiliki izin dari negara. Kurang lebih sih gambaran besarnya seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut jadi bisa membangun ya komunikasi yang efektif gitu. Warga juga dengan masyarakat setempat. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda melibatkan warga dalam mencari solusi untuk masalah lingkungan? Untuk masalah lingkungan, kita coba berkoordinasi dengan warga
Contoh bagaimana di lingkungan RT 1 ini kita sudah rutin untuk melakukan fogging. Nah, fogging itu kita lakukan berdasarkan masukan-masukan dari warga yang sudah merasakan keberadaan nyamuk yang mulai banyak. Kemudian kita juga melihat data di puskesmas sudah berapa banyak yang terkena demam berdarah. Kemudian juga kita di sini ada pengendalian hama tikus dengan menyediakan racun tikus yang tidak berbahaya dan memang pada saat dimakan oleh tikus juga tikusnya mati kering. Nah, kemudian ada juga kita di sini seperti pembangunan lingkungan yang dilakukan secara swadaya. Nah, itu bisa melibatkan dari pihak pemerintah juga. Nah, pemerintah memberikan bantuan, nah kemudian untuk melengkapi apa yang kurang dari bantuan tersebut, biasanya kita komunikasikan dengan warga untuk melakukan secara swadaya, seperti pembetonan jalan. Kemudian ada lagi pengadaan penerangan jalan umum, dan mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa melengkapi dengan CCTV di setiap titik yang keluar masuk warga. Alhamdulillah ya, dengan adanya program tersebut jadi tercipta lingkungan yang aman, sejahtera dan enak ya di tempat tinggal kita ya. Terus selanjutnya pertanyaan keempat, apa saja program kerja yang akan Anda prioritaskan dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang? Program kerja RT 1 jangka pendek yang ada di lingkungan ini adalah peremajaan atau pembetonan jalan. Nah, itu akan dilakukan di tahun ini. Kemudian ada juga pengadaan alat fogging yang baru rencananya, dikarenakan alat yang lama sudah mulai kurang memadai. Sedangkan untuk jangka panjangnya kita kerjasama dengan rekanan usaha pihak penyelenggara layanan internet. Itu kita bikin MOU selama kurang lebih 15 tahun ke depan. Jadi setiap warga yang menggunakan internet di lingkungan RT 1 itu turut menyumbang untuk kas RT-nya kurang lebih di Rp14.000. Jadi kita punya pemasukan dengan kerjasama usaha dari pihak swasta, yang mana nanti hasilnya itu kita bisa pergunakan untuk membangun lingkungan. Kemudian rencana kita juga akan ada program servis motor murah. Nah, servis motor murah ini kita kerjasama dengan pihak swasta juga. Nanti kita akan mendapatkan bagi hasil setiap warga RT 1 yang melakukan servis. Kita dapat kurang lebih Rp5.000. Nah, dari hasil-hasil itu harapannya kita bisa memiliki kekuatan secara ekonomi untuk melakukan program-program atau pembangunan-pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan. Alhamdulillah ya, bagus sekali gitu program kerja, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan diberikan kelancaran ya. Untuk terakhir mungkin ya Pak RT, apa harapan Bapak sebagai Ketua RT untuk kemajuan dalam lingkungan RT 1 ini ya? RT 1 ini. Harapannya kita lebih ke arah terjalinnya komunikasi yang baik antar warga maupun dengan pengurus RT-nya. Karena yang menjadi tantangan di sini di era teknologi informasi sekarang, informasi itu dengan sangat mudahnya masuk tanpa mungkin ada filter ya. Jadi yang menjadi kekhawatiran adalah warga bisa jadi termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan terjadinya perselisihan, terjadinya kecurigaan, kemudian terjadinya salah paham. Jadi lebih ke arah komunikasi ya harapannya. Kalau komunikasinya bisa terjalin dengan baik, insya Allah kerjasama juga akan berjalan dengan baik, dukungan juga akan berjalan dengan baik. Kemudian
harapannya tidak hanya kerukunan warga, tapi kita bisa semakin solid dan kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tercipta masyarakat yang sejahtera, Amin. dinamis ya, Amin. dan energis. Alhamdulillah, terima kasih Pak RT atas Sama-sama. informasi yang telah diberikan, dan alhamdulillah terima kasih juga atas kesediaan waktunya Ya. pada wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.